bil Mustafa Sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila ru'al musannif Imam Nawawi Al-Bantani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Baidah halaman 180 halaman 180 makalah ke-24 halaman 189. Halaman berapa? 87 belum baca ini. Ya, oh 187 Cik. Belum memang ini. Nih tipe. Oh 31 bulan 7. Oh ya. Halaman 81 89 makalah ke-25. An ba'dil ubbati, dari sebagian ahli ibadah. Ini ada ba'dul hukama, ada ba'dul ubad. Kalau ba'dul hukama sebagian ulama ahli hikmah. Ulama ahli hikmah itu ulama yang setiap butiran-butiran kalimat keluar dari lisannya mengingatkan negeri akhirat, yaitu lebih nasihat-nasihat ke akhirat. Kalau ulama ahli ibadah, ba'dul ubad, ahli ibadah banyak munajat, senang sekali dengan munajat, yaitu berdoa. Ambatil ubad, dan dari sebagian ahli ibadah, annahu sesungguhnya qala, berkata siapa? Ba'dil ubad, orang ahli ibadah, fil munajati, di dalam munajatnya di bawah ini. Jadi munajat itu berdoa dengan sepenuh hati dan memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Jadi munajat itu kayak merintih, merengek, ngemis kepada Allah, munajat. Dan ini bagus. Karena kita memang diperintahkan munajat orang yang meminta hanya kepada Allah. Munajatnya begini. Ilahi tulul amal gharrani wa hubbud dunya aghlakani wasyaitanu adallani wan nafsul ammaratu bisu anil haqqi manaatni wa qarinusu alal musibati a'anani. Pertama munajatnya gini, ilahi ya Allah, wahai Tuanku. Ilahi wahai Tuanku, tulul amali, panjangnya lamunan. Itu panjangnya lamunan dalam urusan dunia tentunya. Gharroni, telah menjadikanku, gharroni itu makna aslinya itu tenggelam. Jadi maksudnya ketipu. Tulul amali gharroni. Jadi panjangnya lamunan tentang dunia itu membuat gharroni. Orang itu tertipu. Jadi ini munajatnya ahli ibadah yang memberikan kepada kita sebuah pelajaran. Kita itu nggak boleh panjang-panjang mikirin urusan dunia. Nanti ketipu. Kenapa kita tidak boleh panjang-panjang memikirkan urusan dunia? Ya karena Rasulullah mengingatkan dunia itu cuma sementara saja. Dan dunia itu cuma sebentaran saja. Kalau diibaratkan kita ini seorang musafir, dunia itu seperti tempat singgahan sebentar
yang berteduh sejenak minum, kemudian melanjutkan lagi perjalanan manusia itu menuju akhirat yang panjang dan kekal. Sehingga orang yang banyak melamun urusan dunia, melamun, harus pengen punya ini, punya ini, punya ini, punya ini, terus saja, maka akan gharroni, ketipu. Nah, nggak usah pengen yang jauh-jauh. Ibu lihat badan kita nih. Nah, ibu lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki dikasih kenikmatan sehat. Sudah itu nikmat semuanya. Betapa orang-orang yang saat ini berbaring ya di rumah sakit. Walaupun dia memiliki kemewahan rumah, tingginya jabatan, banyaknya harta, udah nggak bisa nikmatin semua. Kalau udah kena infus di rumah sakit. Apalagi yang divonis ada kanker misalnya. Ibu kalau besok ke rumah sakit Darmais, segitu besarnya rumah sakit semuanya kanker. Yang harus menjalani pengobatan rutin. Sampai kemo, sampai kena ginjalnya, cuci darah. Uang tidak menjadikan dia bahagia. Diantar Mercy, diantar Alphard, dia hanya ingat kapan saya sehat. Nah kita ini sehat, wah udah nggak usah ngelamun urusan dunia yang panjang-panjang, udah sehat ini udah ya dijaga supaya terus sehatnya ditambahkan. Orang itu pusing, kemudian sampai stres, banyak kan mikirin dunia. Apalagi istilahnya kita di wilayah usia yang tidak produktif lagi untuk nyari duit. Ya kan siapa yang mau menerima ibu ngelamar? Nggak ada. Ibu ngelamar jadi tukang cuci piring aja masih melihat diterima nggak ya orang kayak gini. Istilahnya walaupun nggak pakai ilmu sekolah tapi belum tentu mau nerima kita. Nah iya, ayo. Ya iya. Misalnya kayak Bu Deni misalnya datang, Bu boleh bantu cuci piring. Orang mikir 27 kali ini. Nah, iya ini ya makanya yang pertama kita diperintahkan jangan panjang-panjang mikirin dunia. Semua nggak dibawa mati. Contohnya aja nggak usah jauh-jauh ya. Istilahnya teman kita, semoga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mama Nilam, semoga di surga. Nah, seperti itu. Artinya kan belum bisa menikmatin secara sempurna di dunia. Ya karena Allah takdirkan sakit. Akhirnya ditinggalkan rumahnya yang besar. Ditinggalkan yang seharusnya masih kepingin mendampingin anak-anaknya. Lah maunya Allah seperti itu. Nah kita nih itu pelajaran. Pelajaran bagi kita yang masih dengan kesempatan hidup. Ayo bergegas. Kejar ibadah yang banyak. Lakukan rutin keistiqomahan dalam ibadah. Supaya sehat yang Allah titipkan pada kita itu langgeng. Kan kita pengen sehat. Nggak usah jauh-jauh. Saat ini udah berapa lama teman kita Mama Eko nggak datang ngaji. Saya yakin hatinya pun kepingin jalan. Kepingin bisa makan bakso apa. Enak, nikmat. Enak lah. Ngaji itu nikmat. Tapi ya karena Allah takdirkan seperti itu. Nggak bisa. Nggak bisa apa namanya menolak. Semua yang telah diberikan oleh Allah. Keinginan pengen jalan lah. Tapi kalau badannya lemes. Kayak orang sakit stroke. Orang sakit terus stroke kan pengennya jalan, pengennya. Lihat tapi dikasih lemes mau gimana lagi? Ya, jauh-jauh dah Bu Haji Nur dah contohnya. Istilahnya kepengennya lari kayak kita, kepengennya sono enak sendiri ikut senam. Nah, iya tuh ada dalam hati saya yakin ke pasar tuh. Iya. Makan itu apa es cendol. Ya itu ngeliat orang tuh ya. Nah, ya itu makanya ini kita diingatkan tamparan. Sekarang kita di posisi yang tidak produktif lagi ngurusin tentang dunia. Ayo kita tingkatkan produktivitas jiwa kita kepada Allah saja. Jadi kita bisa memproduksi untuk urusan akhirat supaya kita tidak stres. Semuanya nggak akan dibawa semuanya. Makanya yang kita punya udah kita rawat. Dikasih Allah rumah seperti ini kita rawat. Dikasih apa enggak dirawat tinggal merawat. Nggak usah di wilayah kita masih kepingin beli tanah lagi walaupun punya duit jangan. Walaupun punya duit istilahnya jangan. Buat anak boleh, tapi kalau buat ibu sendiri jangan. Ibu celengannya banyak zikir, banyak doa. Udah itu aja, ya Baji.
Duh, lah ya lah mikirin kuburan boleh dah. Terus yang kedua, wa hubbud dunya. Tuh. Dan cintanya kepada dunia akhlakani bisa membuat aku binasa, rusak. Jadi orang terlalu cinta sama dunia itu gampang stres. Karena dia merasa di sini itu selamanya. Jadi orang kalau sudah terlalu cinta sama dunia dikasih sakit langsung bisa stres. Dikasih jatuh miskin stres. Apalagi misalnya dulunya orang ada. Kita hidup di dunia itu kayak roda berputar. Makanya jadilah orang yang biasa-biasa saja. Posisinya saat ini Allah takdirkan kaya, ya biasa saja. Karena suatu saat posisi saya dibawa jadi orang yang gak kaya. Posisi kita saat ini punya jabatan, ya biasa saja. Maka nanti akan berputar kita posisinya pun di bawah. Jadi orang itu biasa-biasa saja. Jadi bisa bergaul dengan siapapun. Diajak makan nasi uduk gelar tikar, nyok. Diajak makan nasi uduk dengan kursi kayak kerajaan, nyok. Bakso pikul, nyok. Bakso yang mahal, nyok. Biasa saja. Nggak akan sakit kok kalau ibu makan, minum, menyebut nama Allah. Jangan merasa sombong gitu loh. Siapa kita dulu dari tanah yang hina gitu. Jadi orang kalau terlalu cinta sama dunia akan menjadikan ahlakani, rusak, binasa. Gampang stres. Wasyaitonu adolani, ya Allah, setan-setan itu adolani membuat aku tersesat. Jadi ingat, semua bisikan setan itu menyesatkan kita. Bisikan setan itu yang bagaimana ya modelnya? Ibu untuk mengetahui ini bisikan malaikat atau bisikan setan cukup pada kualitas ibu melakukan ibadah. Kalau ibu melakukan ibadah malas berarti sedang dibisikin setan. Ibu nonton TV megang remote kok beranjak untuk ngambil Quran berat. Wah, gua lagi sama setan nih. Ya pokoknya gitu aja. Oh setan. Misalnya besok hari Minggu Mbak Ida sama Bu Cikos senam dari jam 7 pagi kok sampai jam 3 sore. Harus nyadari. Wah, gua rasukan setan ini. Rasukan setan nih. Misalnya itu ini saya. Jadi gitu aja. Jadi setan itu menghalangi orang ingat pada Allah. Ketika ibu merasa kok saya mau dikir berat. Kok saya ini udah batal wudhu kepingin jalan ke tempat keran wudhu berat. Kok saya ini kepingin baca Quran berat. Kok sudah adzan bawaannya mau melangkah untuk suatu berat. Sadar. Ibu sedang dikuasai oleh setan. Nah itu aja. Jadi setan itu adolani. Tugasnya setan itu adolani. Menyesatkan. Jadi menyesatkan. Kalau malaikat memberi petunjuk atas izin Allah. Jadi makanya ngaji ini kan dalam rangka memberikan pertahanan, benteng. Supaya setan itu tidak menguasai jiwa kita. Karena dengan ilmu setan itu takut. Setan itu lebih takut kepada ahlul ilmi dibanding ahlul ibadah tapi jahil, bodoh. Jadi makanya ketika kita mau ibadah harus milikin ilmu dulu. Ketika ada Rasulullah di depan pintu Masjid Nabawi gitu ya Madinah, melihat setan itu maju mundur. Terus tanya Rasulullah, kamu saya perhatikan dari tadi mau masuk masjid nggak jadi, mau masuk masjid nggak jadi, kenapa? Kata setan, sebenarnya aku ingin menggoda sholatnya orang tersebut tuh, sholat orang tersebut. Tapi aku takut sama orang yang sampingnya. Kata Rasulullah, kan yang di sampingnya tidur, kok kamu takut? Dia tidur tapi dia orang alim. Dia orang punya ilmu. Sehingga saya kalau dekatin orang ahli ibadah, dan di sampingnya itu ada orang ahli ilmu, saya terpental, nggak bisa tuh. Jadi tidurnya orang alim itu ditakutin setan, apalagi melek kayak ibu. Ibu kan orang alim, artinya paham agama gitu ya, paham insya Allah. Tuh, jadi setan itu membuat kita semua sesat. Jadi setan itu menghalangi kita ibadah. Ciri orang kerasukan setan malas. Ya, kalau ibu malas baca Quran harus sadar, saya sedang dikuasai setan. Kalau ibu tengah malam bangun tahajud walaupun sudah pasang alarm, alarmnya cuma dimatiin gini doang. Bablas subuh berarti ibu harus sadar, saya sedang kerasukan setan. Kalau nonton TV sampai lama, gulang-guling, suruh megang tasbih. Kalau megang tasbih baru 2 menit kok ngantuk. Ganti megang remote kok nggak ngantuk. Nah itu harus sadar.
kita sedang dikuasai oleh udah gitu aja. Setan tuh nyesetin, seneng. Terus orang kalau seneng ngelabrak tetangganya harus sadar, wah gua kerasukan setan ini, seneng ngelabrak orang. Jadi setan itu seneng Mbak Ida. Seneng kalau berantem, tepuk tangan setan. Paling seneng ngajak berantem tetangganya itu. Setan itu seperti itu, paling senang. Kemudian wa nafsul ammaratu bisu anil haq. Kemudian lanjutnya yaitu wan nafsul ammaro, nafsu amarot, nafsu jelek, nafsu yang menyuruh berpaling dari kebenaran. Itu mana ani telah melarangku berbuat baik. Wa qarinusu ilal maksiat, dan menjadi sahabat yang telah membantuku berbuat maksiat. Jadi kalau kita, ya termasuk maksiat tadi itu, ya nonton TV itu kalau di usia kita, itu termasuk kemaksiatan. Kalau dengan nonton TV ibu lupa ibadah. Bukan TV-nya yang dosa, yang nonton. Ketika dengan nonton TV, kok ibu melupakan sholat, melupakan dzikir, ya berarti pakai nafsu. Selain setan ada nafsu. Jadi nafsu itu ngajak kepada keburukan. Contoh ya makan juga. Makan itu kalau pakai nafsu bawaannya rakus Mbak Ida. Rakus kurang aja. Sehingga kalau rakus kurang kan terus jadi penyakit. Nah kalau sudah jadi penyakit itu orang kan gampang mengeluh. Nah ketika mengeluh itu setan tepuk tangan. Awalnya dari mana? Rakus sama makan. Pokoknya di usia kita ini, kalau nggak tahu, kalau menurut kesehatan mungkin kurangin nasi, kurangin apa, kurangin ini, kurangin santan. Tapi dalam Islam seberapa saja umurmu, kalau kepingin sehat, ngikutin cara Rasulullah. Sudahi makan sebelum kenyang, dan silakan makan kalau lapar, dan kalau makan sisakan rongga udara. Di dalam perut jangan sampai kekenyangan. Gampang terjadi munculnya penyakit. Dan penyakit itu secara agama, faktornya makanan sama pikiran. Jadi makanannya harus kayak Rasulullah. Kalau udah kenyang ya diem udah. Jangan kasih nggak tega gitu. Sayang sampai dihabisin gitu. Ya. Nah makanya kalau harus habis ketika kita nyendok makan di pengajian, di kondangan, nyendok itu diukur kapasitas perutnya masing-masing. Saya seapa, aku hari ini nggak enak, sesendok aja. Nah itu diukur. Itu semua akan dapat hidayah kalau kita mau nyendok nyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim nih mau nyendok. Allah akan tuntun dengan hidayah gitu loh. Sehingga kita nyendoknya pun sesuai. Tapi kalau nggak pakai bismillah, bawaannya ngambilnya banyak semua tapi nggak dimakan. Kalau dimakan mah boleh. Boleh ngambil nasi sepiring munjung, boleh asal mampu perutnya. Tapi umumnya kalau sudah gocap ke atas nggak bakal mampu. Iya, itu ya. Keterangan tulul amali, harapan yang terlalu tinggi. Dunia telah dicela Allah sebagai berikut. Darhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhimul amalu fasaufa ya'lamun. Tinggalkanlah mereka makan dan bersenang-senang dalam kehidupan dunia. Dan akan melalaikan kepada mereka panjangnya harapan-harapan dunia. Suatu saat dia pasti akan mengetahui, menyaksikan akibatnya. Artinya apa? Ketika orang leha-leha di dunia, di akhirat sengsara. Ketika di dunia sengsara, dalam arti sengsara itu sibuk untuk ibadah, di akhirat leha-leha. Jadi dunia akhirat nanti kebalikannya. Ibu di dunia nangis, di akhirat gembira. Apa dunia nangis? Menahan kesedihan. Disakitin tetangga, disakitin anak, disakitin apa. Ibu nahan dengan sabar. Maka kebahagiaan di akhirat. Ibu di dunia menangis dalam arti waktunya orang jalan-jalan kemana saja setiap hari lupa sama Allah. Ibu menahan diri dengan banyak dzikir, banyak baca Quran. Itu kan perlu usaha yang keras. Istiqomah baca Quran itu loh. Jadi, maaf, kita ini loh yang nggak punya kerjaan di luar. Saya yakin di rumah itu banyak sekali waktu longgar. Saya yakin. Nah itu tuh gunakan saja. Batal wudhu. Mau duduk kayak, mau berbaring kayak, ngambil tasbih. Walaupun dikir memang tidak harus pakai wudhu. Tapi kita kan mendawamkan wudhu kayak Rasulullah. Kalau nggak ngapa-ngapain wudhu, habis buang air kecil, wudhu, duduk, muterin tasbih, yang nggak ada kerjaan. Tapi kalau yang dagang, ya dagang dengan betul.
Ya, karena dagang itu pun menghindari maksiat. Yang timbulnya maksiat itu leha-leha, nggak ngapa-ngapain. Makanya kalau leha-leha, ibu nanti khawatir didatengin setan, mendingan langsung pasang bantal, tidur. Karena kalau kita tidur, nggak akan mungkin kita berbuat maksiat. Jadi waktu kita itu banyak longgar, Bu. Yang nggak ada kegiatan loh, coba. Ya kan posyandu nggak setiap hari. Senam nggak setiap hari, ngaji nggak setiap hari. Maka yang paling beruntung itu kata Rasulullah yang menyibukkan diri di dunia dengan banyak baca Al-Quran. Kita itu sebentar lagi mati yang akan dimintain pertanggungjawaban. Apa yang pernah kita lakukan. Pernah nggak kita dulu waktu balik pernah meninggalkan sholat? Pernah. Meninggalkan puasa? Pernah. Tuh. Nah, kita nanti itu akan dihisapkan semuanya. Dan ini nggak boleh tulul amal. Kemudian hal ini sesuai sabda Nabi. Man usriba kolbuhu, barang siapa usriba yang disiram apa kolbu hatinya hubbat dunya, pada terlalu cinta dunia, iltato, maka akan diikutin, dibuntutin terhadap cinta dunia bisalah sati dengan 3 perkara. Barang siapa yang hatinya telah disiram, dipenuhi rasa cinta terhadap dunia, tuh. Jadi otaknya dunia seakan-akan panjang. Ini contoh orang terlalu cinta dunia. Di rumahnya gudang gitu ya. Banyak kipas angin, TV, nggak dijual, nggak apa, dikumpulin, sayang, dikasih orang, dibuang sayang. Nah itu termasuk terlalu cinta sama dunia. Lah ibu ngapain? Ngumpulin kipas angin stroke. Ya, kipas angin rusak, kumpulin. Apa itu? Kalau nggak manfaat, mendingan diberesin. Nah, itu orang terlalu cinta dunia itu seakan-akan padahal kan coba kehidupan kita tambah lama, tambah lemah, tambah lama, pendengaran mulai pudar, tambah hari penglihatan kita pudar. Kita loh setiap hari coba. Kita kan nggak sadar setahun, 2 tahun, tahu-tahu 5 tahun ya Allah. Usia saya nggak tahunya sudah seperti ini ya. Dulu saya emang masih kuat melek lama. Sekarang buat melek sehari aja meriangnya 7 hari. Ayo. Ya benar kan? Ya dulu ibu misalnya ada 17 Agustus atau apa masak-masak. Dari mulai habis subuh main poli. Sampai malam kuat ya memang iya. Tapi sekarang coba ibu. Dibikin melekan sampai biasanya ibu tidur jam 10. Ibu bikin sekarang tidur jam 12, jam 1 karena ada masalah apapun. Saya yakin meriang 3 hari. Coba aja. Nah, karena udah nggak mampu kondisi tubuh. Udah tua. Nah orang kalau sudah terlalu cinta dunia akan dihinggapi 3 macam perkara ini. 1, syakoun la yang fatu anak. Kecelakaan yang tidak ada habisnya dan tidak ia kendaki. Kecelakaan itu maksudnya apa? Kerugian. Padahal dunia itu nggak akan lama. Wa khirsi layab luhu, keinginan yang sangat dan tidak ada cucupnya. Terus kurang. Wa amalun layab luhu muntahahu, yaitu harapan duniawi yang tiada ujungnya. Tuh, jadi pokoknya kita insya Allah kita sudah mulai mempersiapkan mati. Artinya tetap dunia kita ramaikan, tapi kita tidak di level terlalu cinta. Meramaikan dunia itu memberikan manfaat. Memberikan manfaat itu tidak harus lewat pengajian. Segala macam action ibu, pergaulan ibu di masyarakat, selama bisa memberikan manfaat orang lain, kebaikan, pasti itu akan mendapatkan nilai pahala dari Allah. Makanya kan di sisa-sisa usia kita itu selalu menclok di mana, duduk di mana, dengan siapa, kapanpun harus bisa memberikan kontribusi yang manfaat, yang positif. Karena itu yang kita bawa bekal pulang dan bisa nutupin kekurangan kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan sebab ibu selalu berbuat baik. Ya berbuat baik itu nggak hanya ngajak orang ngaji. Besok ada jalan santai yuk. Iya nih badan pada remek. Jalan santai enak loh ibu. Silaturahim, salaman. Akhirnya tuh ngobrol nggak ngomongin orang ini masih ngobrol biasa aja. Silaturahim. Oh ibu dagang lontong, iya. Boleh nih aku pesan ke ibu. No, itu ada aja gitu. Jalannya rezeki dari silaturahim tadi. Komentar Sayyidina Ali dalam hal cinta akan dunia dan tulu amal nih Ali. Ali itu sahabat Rasulullah, mantunya Rasulullah yang paling cerdas. Akhofu alaikum isnaini, yang aku khawatirkan kepada kamu semua itu isnaini 2. Nih kata Ali yang aku khawatirkan. Hal cinta dunia dan tulu amal, itu kata Ali
Ada dua. Aku khawatirkan terhadap dua hal. Satu yang dikhawatirkan, yang bahaya ini Bu. Satu, ittiba'ul hawa. Ngikutin hawa nafsu. Wos, kalau sudah pakai hawa nafsu, tatanan sosial hubungan masyarakat yang harusnya harmonis itu berantakan karena nafsu. Contohnya ayo kalau karena nafsu. Di RT 3 ini Masya Allah, mau pemilihan RT. Ada dua orang yang ambisius kepingin jadi RT. Tapi nggak disenengin yang lain. Nah, saking ambisiusnya itu dua orang ini sampai berbagai cara dilakukan dan bahkan melakukan cara yang melanggar syariat. Pura-puranya datang ke tetangganya bawa minyak 2 liter, kasih. Ini minyak apa Bu? Enggak, saya dapat rezeki. Ibu besok mau mulai RT kira-kira siapa? Jangan ibu itu tahu, ibu itu. Suami saya aja Bu, insya Allah amanah. Nah, kayak gitu kan? Karena ambisius. Sehingga terjadi cekcok, perselisihan karena saling menghujat, menghibah, membuka aib masing-masing. Ambisius. Ngikutin hawa. Sama ngikutin hawa nafsu. Contoh lagi, nggak sadar. Nggak sadar karena nggak punya ilmu agama. Sering main Facebook, main medsos. Sehingga dipicu, setan suruh ngeklik semua temannya ibu itu laki-laki semua. Laki-laki semua temannya. Akhirnya dia sibuk dengan nafsunya itu setiap hari posting wajahnya, padahal udah tua. Wajahnya terus kenalannya sama orang Turki, orang Eropa. Tapi ya Facebook itu sih karena nafsu, nggak sadar kalau tua padahal kan harusnya dikir. Lah ibu ngapain selamat pagi sama orang Turki? Itu ada Bu. Tapi insya Allah kalangan kita enggak gitu. Ya karena mereka nggak ada kerjaan Mbak Ida gitu. Duit banyak, nggak ada kerjaan akhirnya kan itu ngikutin nafsu. Sama ngikutin nafsu kita ngerti ngaji. Wah berebut main qasidah. Itu juga cara setan nyusup di majelis taklim. Berebut baca ini, berebut jadi MC. Banyak Bu di luar itu berebut tampil jadi MC itu berebut. Saking berebutnya pagi-pagian datangnya. Supaya jadi MC. Nah itu karena hawa, jadi tatanan. Insya Allah kalau kita bukan di titik itu ujiannya lain-lain gitu. Karena dunia kita bukan dunia persaingan di taklim. Tapi kalau ibu kan ngajinya sudah tahu ilmunya karena Allah. Jadi kalau ibu ini kan udah nggak kepengenan. Bodoh amat mau taklim punya khadro kayak apa judulnya aku baca sholawat. Nah itu yang bagus. Tapi kalau sudah ngikutin nafsu, ya udah saing-saingan akhirnya kelurahan ngadain acara berebut ingin tampil di kelurahan. Akhirnya Pak Lurah disogok bolu. Karena Pak Lurah disogok bolu akhirnya yang tampil yang ngasih bolu. Nah, yang RT lain marah. Nah, itu tuh itu ittibaul hawa. Kalau wilayah ibu-ibu ini enggak, ya ujiannya beda-beda lah gitu. Jadi intinya kalau ngikutin hawa nafsu sama rumah tangga deh. Ibu kalau nggak kontrol emosi, bisa kalau berantem sama suaminya segala yang diragukan ibu sebut. Bisa. Bisa kalau nafsunya nggak dikendalikan. Jadi nafsunya itu dipupuk dengan emosi. Walaupun dia ahli ngaji, bisa. Wong nafsu itu gampang muncul kok. Ketika kita disulut capek, kesel, datang anak. Tapi anaknya yang gergetin, udah pelit sama maknya. Tuh. Ngomong gak ngenakin, ittibaul hawa, ngikutin hawa nafsu. Itu yang dikhawatirkan. Yang kedua, watulul amal. Ini yang dikhawatirkan banyak menghayal. Tuh gak boleh. Menghayal dunia itu gak boleh Bu. Menghayal akhirat bagus. Apa menghayal akhirat? Ya Allah saya nanti kepingin masuk surga. Ya Allah gak mau masuk neraka. Ya Allah. Akhirnya Bu tikir. Ya Allah aku gak mau disiksa. Ya Allah. Akhirnya Bu tikir. Kalau menghayal dunia lah, ngapain menghayal dunia orang kita udah sehat, udah mahal. Udah menghayal ke dunia, menghayalnya gini aja. Ya Allah semoga saya sehat terus, aku besok mau sholat. Kalau sehat enak kayaknya enteng. Enak kali ya kalau sholat gak pakai duduk gitu kan. Seperti itu. Jadi menghayalnya ini gak boleh menghayal dunia. Wa ittaba'ul hawa, karena sesungguhnya mengikuti hawa nafsu. Itu ya sudu anil haq, itu dapat menghalangi kebenaran. Ya kan? Tadinya. Akhirnya muncul gak adil. Kalau sudah ambisius, ya segala ponakannya, segala apa,
saudara-saudaranya dikasih gas melon, padahal aturannya yang miskin. Tapi karena ngikuti nafsu, Bu RT-nya nggak amanah. Ponakannya yang di Lenteng Agung dikasih, Pak Leknya yang di Jatinegara dikasih. Lah iya ini. Jadi kalau orang ikuti hawa nafsu itu begitu. Semua dilanggar. Jadi kebenarannya itu apa ditabrak. Ya kan? Iya kan? Makanya nih sekarang istilahnya semoga aja apa namanya negeri kita itu terhindar dari orang-orang yang seperti ini. Kemudian sedangkan tulul amal, panjang amal-amal. Yunsil akhirat. Tuh, kenapa nggak boleh panjang lamunan di urusan dunia? Ibu nanti lupa pulang ke negeri yang sebenarnya. Kita itu nanti akan pulang ke kampung yang sejatinya kampung kita yang abadi. Sejatinya kampung kita itu nanti di akhirat. Itu yang terpikirkan. Lah ini mah dunia masa sementara. Sementara. Ya kan? Betapa Allah kalau ngasih cobaan. Bres. Satu kota. Satu negara. Bisa nggak dibikin oleh Allah satu negara, satu Indonesia kelelep air laut? Ya gampang banget bisa. Nah itu makanya yang terpenting kita dikasih sehat kayak gini itu udah banyak bersyukur. Sehat. Dan insya Allah selama ibu melaksanakan sholat 5 waktu, nggak bakal kelaparan. Itu nggak bakal. Nggak bakal. Nggak bakal Bu. Amal yang utama menurut Sulaiman. Sekarang amal. Afdalul a'mali khilafu awan nafsi. Amal yang paling utama adalah memerangi atau menolak hawa nafsu. Nah, untuk menghindari supaya hawa nafsu kita tidak muncul, sering baca Quran. Orang kalau sering baca Quran itu hatinya jadi bening. Hatinya jadi bersih dan tidak akan mengalami karat hati. Jadi hati itu bisa berkarat seperti karatnya besi. Ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, bagaimana menghilangkan karat hati? Sebagaimana kau katakan karat hati pun seperti karat besi. Kalau karat besi, kata Rasulullah bisa dicat, dilapisin apapun sehingga tidak jadi karat. Tapi kalau hatimu berkarat segera dibersihin dengan sering qiraatul Quran tuh. Jadi ibu sering baca Quran itu menghilangkan karat hati. Kalau hati ibu nggak kekarat sama dunia itu biasa saja udah. Pokoknya bersyukur dengan apa yang kita miliki ini bersyukur. Syukur. Yang nempel. Yang nempel aja udah banyak ibu ngitungnya nggak mampu sehingga ibu nggak mikir yang lain. Yang nempel nih setiap bangun tidur, ya Allah mata, ya Allah bisa masih melihat ya Allah. Ya Allah saya nggak budek ya Allah. Nah, coba kita budek, apa enak? Lah semua tertawa kita nggak ketawa. Kagak tahu. Ya itu budek itu kayak tidur gitu. Ya nggak apa-apa coba ya. Bangun-bangun ketawa nggak apa-apa sehat. Hati-hati. Cara bergaul dan mengidentifikasi seseorang menurut Adi bin Zaid. Jadi cara bergaul orang itu baik apa jelek, ini syairnya, halaman 191. Janganlah kamu bertanya tentang identitas seseorang langsung kepadanya, tapi kepada teman. Tuh. Ibu kalau pengen tahu Bu Haji Agus itu bagaimana, tanya tetangganya, jangan nanya langsung orangnya. Kalau nanya orangnya, siapa yang garemin laut? Kecap nggak ada yang nomor 1. Nah iya, anak Bu Haji Agus namanya misalnya Fulan. Ibu jangan nanya kepada maknya bagaimana anaknya, ya kecap nomor 1. Nanya ke temannya. Tuh, caranya begitu. Maka setiap teman suka mengikuti perbuatan temannya. Makanya dalam Islam kita diperintahkan cari teman prioritas agama yang paling besar. Prioritas agama. Jadi kalau ibu kemana-mana ingin mendapatkan teman dekat, bestie, untuk sharing, untuk apa. Cari yang paling gede agamanya. Karena teman yang paling besar agama pandai menyimpan kekurangan kita. Pandai menyimpan aib kita. Tidak akan kecewa ketika terjadi selek atau perselisihan di antara kedua teman itu. Saling nutupin kekurangannya. Kayak kita semua seperti ini. Apabila kamu berada di tengah-tengah suatu kaum masyarakat, maka bergaulah dengan orang yang paling baik di antara mereka. Siapa yang paling bagus akhlaknya? Cari yang paling bagus akhlaknya. Tukang nyuri jambu kok dijadiin teman. Jangan. Dan janganlah kamu bergaul dengan orang yang jelek, maksudnya jelek akhlaknya. Nah, bukan jelek rupa ini, bukan. Tentu kamu akan jelek bersama dengan orang jelek. Jadi seseorang lah ibu enak-enak ngaji, bubar ngaji kok temannya genit, suka WA-an sama orang laki. Ya ibu ngikut. Kata temannya kagak ngapa-ngapa, hiburan WA.
cuma WA doang gitu. Akhirnya lama-lama cuma ketemuan doang, kita rame-rame nggak pegang-pegangan, ketemuan doang. Nah, udah. Nah, ya akhirnya terus. Cuma karaoke doang. Aku cuma nyanyi doang ya, orang cuma mepet doang ya, nggak dipeluk. Nah, udah terus. Itu teman. Ya, teman. Jadi teman itu sangat mempengaruhi. Bacalah doa di bawah ini. Allahumma aghithni ya ghisasul mustaghis wa ilam tarhamni faman dallat ila kamuni khairu. Ya Allah, berilah aku pertolongan. Wahai penolong orang-orang, apabila engkau tidak mengasihiku, maka siapa lagi yang mengasihi aku selain darimu. Kalau enggak mau baca doa ini ya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, ada pertanyaan dipersilakan. Monggo. Bangga Mbak Lili. Iya, tulus itu. Ya. Iya. Pertanyaannya. Ya bisa. Oh, apalagi sudah Mbak Lili udah pernah praktek. Jadi setiap manusia itu kan fitrah, Bu. Jadi setiap manusia itu Allah bikin cerdas. Nggak ada manusia nggak cerdas. Yang nggak cerdas itu makhluk selain manusia. Gitu loh. Semua manusia itu cerdas. Tinggal ngasah. Mengasahnya sering ngaji, sering baca Quran, sering zikir, sering berbuat baik. Kalau ibu sering melakukan ketaatan secara kontinu, otomatis ikhlas itu muncul sendiri. Ikhlas itu nggak bisa dipaksa. Gitu. Walaupun awalnya nggak ikhlas, nggak apa-apa. Nanti lama-lama jadi ikhlas sendiri. Nggak ada orang yang bisa ikhlas sekaligus. Nggak bisa. Ya, karena kan dalam menjalankan semua kehidupan ini, ketika kita berusaha ikhlas, nanti datang cobaan ini akhirnya ngerutu, akhirnya kesel. Nah, karena kita terus kembali lagi harus ikhlas, akhirnya kita lupakan. Lupakan yang nggak enak-enak gitu. Makanya semua kalau ikhlas, ringan. Memang iya, kenapa? Karena ikhlas itu dapat kekuatan dari Allah. Sehingga walaupun dilihat orangnya itu capek, karena ibu gembira melakukannya, jadi nggak capek. Kita melihat nih tukang ojek, ngider aja. Kata ibu, ya Allah capek kali. Tapi ojeknya malah kenceng. Dia semangat karena apa? Dia melakukannya ikhlas, harus bekerja nafkahi anak, bini, suami. Bekerja itu berat loh. Ya, kan ya. Ya, ada lagi Bu Haji Nur. Bu Setiadi mau nanya? Bu Haji. Gini, ya itu khilafiyah gini Bu Haji. Jadi sebagian ulama mengatakan semua gerakan sholat dan bacaan sholat ngikutin cara Rasulullah. Artinya nggak ada tambahan-tambahan apapun, sebagian ulama. Sebagian ulama lagi membolehkan, silakan mau pakai yang mana. Yang jelas, yang paling mendekati sempurna adalah ketika kita sholat, maka bacaan yang kita ucapkan ya bacaan yang dibaca oleh Rasulullah. Ketika ada tambahan, ya udah dalam hati atau sesudah selesai melaksanakan sholat, ibu mau doa apa saja, gitu. Ya, kalau sampai haram enggak, ya itulah fikih. Jadi sebagian ulama itu mengikuti bahwa sholat nggak boleh ada tambahan bacaan apapun kecuali apa yang dibaca Rasulullah, karena sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, sehingga Rasulullah subhanahu wa ta'ala ya kita subhanahu wa ta'ala itu. Nah, bacaan di sujud terakhir ada hadis yang mengatakan sedekat-dekat hamba dengan Allah adalah ketika sujud, sehingga kaidah hadis ini memicu para ulama yang lain punya pendapat, oh boleh silakan di sujud mau baca doa. Nah, ulama yang lain mengatakan ya jangan di sujud pas sholat wajib atau pas melaksanakan sholat. Ya, jadi artinya ya silakan, artinya nggak ada ketentuan harus atau wajib gitu. Berarti ya putih boleh aja. Nggak sampai istilahnya sholatnya terus nggak sah, enggak. Ya, ya, Mbak. Ya. Iya, kalau dulu mah kan dibakar ya. Kalau dulu biasanya dimusnahkan. Artinya dimusnahkan gitu.
Enggak, tapi kalau di dalam kitab Tomi Aktukian itu caranya itu dimasukkan ke dalam air, ya itu katanya, masukkan air sampai nanti biarin larut hancur, kemudian airnya itu dialirkan kepada itu tanah, tapi yang enggak boleh aliran tanahnya, aliran air itu ke tempat WC atau apa. Wadah seperti itu, ke tanaman ke apa, ya. Ya, kalau sedikit jumlahnya atau ya kalau masih bisa dirapikan aja, dirapikan dijilid kayak apa disimpan. Itu ya. Iya, gitu. Makanya ibu-ibu harus tahu keadaan zaman ini apa yang paling dibutuhkan oleh ibu ngaji. Contoh, misalnya ibu mau selamatan 40 hari. Ibu tahu bahwa teman-teman kita itu kayaknya Al-Quran, Majmu' Syarif, apa udah banyak lah misalnya ya. Kan sayang numpuk-numpuk di rumah. Ganti lain, mau ngasih kaos kaki kayak, ya kan masa dipakai. Mau ngasih bros kayak. Jadi nggak harus. Yang wajib membacakan doa untuk almarhum itu ya kerabatnya itu yang setiap hari. Yang emaknya mati ya anaknya itu yang setiap hari 5 kali dibacakan minimal Fatihah. Tapi kalau ibu sedekahan, misalnya gini, ibu mau ngadain 40 hari, pengen bikin souvenir. Jangan semuanya Yasin, kalau di Villa Pertiwi ini khususnya ibu melihat sudah banyak ini. Nggak mungkin di rumah itu yang dibaca yang dari orang itu. Karena ibu juga punya sendiri. Nah, alangkah baiknya dialihkan kepada apapun yang dibutuhkan, yang penting dipakai untuk masyarakat. Souvenir saya kerudung, ibu nanti kerudung yang dari saya dipakai itu ya setiap ngaji. Nah itu ya bagus, yang penting manfaat. Jangan itu serbet, manfaat, yang penting manfaat. Judulnya kan dipakai. Nah, makanya sama, ibu nih misalnya nanti hajatan. Souvenir apapun modelnya kalau bisa manfaat. Malah lebih bagus orang dapat souvenir Indomie 1 malah seneng. Nggak pakai stempel. Boleh. Nggak kan ada tuh sekarang souvenir kecil yang nggak bisa dipakai ya misalnya itu ada kan apa sendok tapi kecil buat pajang-pajangan ya udah nggak zaman kita ngumpulin kayak gitu itu. Kalaupun sendok ya udah satu. Yang penting bisa dipakai. Ya nggak apa-apa yang ada misalnya. Iya manfaat. Ya. Jadi ada sekarang kondangan dapat telur 2. Ya telur. Enggak telur mateng. Ya, ibu juga enggak apa-apa. Misalnya besok aku hajatan Royko aja. Ya kagak ngapa-ngapa. Loh, kan manfaat. Judulnya itu kemanfaat. Loh iya. Jadi manfaat. Kalau di kota kan kebanyakan gaya. Bros kecil tapi sekali dipakai patah lah. Enggak dipakai akhirnya. Nah sekarang mah udah nggak kenang, udah ibu akan terkenangnya itu dengan doa ya. Nah ya benar sayuran, benar sayuran. Ya pokoknya begitulah. Jadi kepada ibu-ibu semuanya, alhamdulillah bisa ngaji. Semoga kita panjang umur sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin ya rabbal alamin. Hamdas syakirin hamdan naimin. Hamda yuwafi ni'ma yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa asim a'malana wa arzaqana wa ilal khariqina wa nisyari abtitna wa ikhtiqa wa ijana fiddin wa dunya innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.